Ya, rencana pemerintah untuk menerapkan pola hidup new normal di tengah wabah COVID-19 menjadi sorotan dan juga perbincangan publik dalam sepekan terakhir. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan Indonesia harus siap menghadapi fase new normal. Sejumlah kepala daerah pun tengah menyiapkan skenario kehidupan new normal di tengah wabah COVID-19. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan mengapa pemerintah mendorong hidup new normal. Namun di sisi yang lain timbul kekhawatiran dari masyarakat karena kurva COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif. Bagaimana para jurnalis senior melihat kebijakan new normal yang akan diterapkan? Sudahkah kita siap sebetulnya untuk menuju fase hidup new normal ini? Kita akan dengarkan pandangan editorial pada malam hari ini dalam editorial View. Dan malam hari ini sudah ada Mbak Dewi Savitri, jurnalis senior CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Reinhard. Apa kabar? Baik, kabar baik Mbak Dewi, dan sudah ada Mas Arief Zulkifli, Mas Azul, Kepala Pemberitaan Korporat dari Tempo Media. Mas Azul, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Azul dan juga Mbak Dewi, langsung saja pandangan editorial baik dari CNN Indonesia dan juga dari Tempo Media yang melihat kebijakan arah kehidupan new normal ini. Apakah memang sudah saatnya, apakah kita sudah siap sebetulnya baik dari sisi pemerintah sebagai regulator atau sebagai masyarakat yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan kehidupan new normal ini? Apakah memang ini sudah saatnya atau masih banyak hal yang sebetulnya agak-agak belum siap atau masih janggal ketika kita menuju ke kehidupan new normal tadi? Catatan editorial masing-masing seperti apa? Mungkin saya ke Mas Azul terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya lihat bahwa gagasan new normal ini lemah dalam dua hal. Pertama adalah dalam hal konsep, kedua dalam hal praktek. Dalam hal konsep tadi sudah dibicarakan atau sudah dianalisis oleh beberapa analis yang baru saja muncul di televisi. Yang intinya adalah sebetulnya kita tidak punya atau belum punya kurva epidemik yang akurat dan reliable atau bisa diandalkan. Kenapa itu terjadi? Itu juga karena dua hal. Pertama, karena pengujiannya itu belum banyak. Indonesia baru sekitar kurang dari 1.100 per 1 juta penduduk, sementara negara lain sudah puluhan ribu. Itu satu. Yang kedua adalah durasi atau jarak antara orang dites dengan keluar hasil itu bervariasi. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mendapatkan satu angka tertentu pada hari, misalnya jumlah orang terinfeksi, sebetulnya itu menggambarkan keadaan kapan, itu tidak jelas. Yang pasti bukan keadaan hari ini. Bisa keadaan 2 minggu lalu, bisa 10 hari lalu, tergantung pada masing-masing kasus. Begitu. Jadi kita tidak punya sebuah peta jalan untuk menunjukkan sebetulnya kondisi masyarakat yang tertular itu sudah berapa dan sudah seperti apa. Begitu. Nah, jadi lemah dalam konsep. Hingga ketika mau diterapkan, kita semua sebetulnya bingung. Kita tahu bahwa upaya untuk membuat new normal ini atau melonggarkan PSBB ini dilakukan karena pemerintah sudah tidak kuat lagi negara membiayai penanganan, mengenai pembiayaan bantuan sosial dan sebagainya. Lalu tentu saja kita tahu para pengusaha, orang-orang yang bergerak di dunia bisnis juga sudah menjerit karena bisnis semua mati, dan itu sebetulnya adalah kasihan. Jadi persoalannya adalah ketika kita mau melonggarkan karantina for the sake of alasan ekonomi, kita nggak punya peta jalan di unsur pandeminya, begitu. Ini yang merepotkan sekali. Gitu. Jadi persoalannya adalah semua sudah terjadi. Gitu. Beberapa media mengkritik Indonesia yang telah kehilangan golden period-nya, yaitu 2-3 bulan yang lalu. Gitu kan? Nah, ini yang repot. Nah, sekarang kita harus menjalankan new normal. New normal seperti apa? Itu menurut saya tergantung pada sosialisasinya nanti. Apakah itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ini juga problem. Soal distance, social distancing, cuci tangan, dan sebagainya, itu pasti disosialisasikan dan media tentu akan membantu melakukan itu semua. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai itu, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika itu gagal, dalam tanda petik gagal, maka yang menjadi korban adalah ekonomi itu sendiri tidak pulih, kedua pandeminya muncul lagi, gitu. Kan lebih buruk dari apa yang
terjadi selama ini. Kira gitu. Sorry, suara Anda agak putus-putus. Oke, baik. Kita bisa tangkap Mas Azul apa yang tadi Anda sampaikan. Saya ke Mbak Dewi Savitri. Mbak Dewi Savitri, kalau tadi Mas Azul katakan masih sangat lemah sebetulnya. Tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa sulit sekali bagi negara manapun sebetulnya ya dalam kondisi pandemi seperti ini untuk membuat satu kebijakan yang tentu memuaskan semua pihak. Apakah Anda melihat hal yang sama bahwa untuk menuju new normal ini masih sangat lemah atau justru pemerintah agak tergesa-gesa menuju atau mengembar-geborkan new normal di tengah kurva kita yang masih fluktuatif? Renhat, saya kira posisi CNN Indonesia tidak jauh beda dengan Tempo atau media mainstream lainnya dalam hal bahwa kita mempertanyakan berbagai keputusan untuk memasuki kenormalan baru dalam waktu dekat ini. Yang jelas yang penting ditambahkan adalah ini, bahwa pandemi ini adalah sebuah fenomena sains, ya, fenomena ilmiah. Ya. Ada hal-hal yang sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan, ada hal-hal yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Karena itu, apapun keputusan yang diambil, itu mestinya kita dituntun oleh sains. Kita dituntun oleh mereka yang punya cukup pengetahuan dan punya cukup kemampuan keahlian untuk melihat mana-mana titik yang kira-kira kita bisa ikuti, mana-mana titik yang kita masih lemah dan karena itu ditakutkan nanti justru akan membawa dampak yang lebih buruk. Nah, dalam hal ini para ahli seperti tadi ada epidemiolog, ada orang-orang yang paham dalam ilmu kesehatan, ada banyak sekali ahli yang sudah turut serta dan turut memberi sumbang saran kepada terutama pada pemerintah kita, termasuk juga mereka-mereka yang pakar di Badan Kesehatan Dunia WHO, memberikan beberapa tuntunan sederhana, termasuk diantaranya 5 atau 6 langkah yang mestinya menjadi syarat sebelum kita masuk ke kenormalan baru itu. Iya. Supaya menjadi lebih mudah, kita sudah siap masuk ke sana apa belum? Dan pertanyaan-pertanyaan yang 5 atau 6 itu, atau 3 atau 4 kalau mau disederhanakan, itu kebanyakan dijawab oleh para ahli. Di Indonesia belum sampai situ. Okay. Beberapa poin kecil saja kita masih belum mencapai titik yang ideal atau setidaknya titik yang diharapkan, dan karena itu kemudian menjadi berisiko masuk ke sana. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pandangan media, bagaimana pandangan CNN Indonesia, kita sama bertanya-tanyanya dengan berbagai pihak dengan keputusan ini. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu, Mbak Dewi dan juga Mas Azul. Sampai nanti kita juga membahas bahwa konsekuensi lain kemudian jika tidak diterapkan new normal adalah resesi ekonomi yang membayang-bayangi pandemi dan juga negara Indonesia kalau kemudian tidak segera dibuka kehidupan yang baru dan membuka kembali roda perekonomian. Nah, bagaimana kemudian di tengah pilihan yang sulit ini pemerintah seharusnya mengambil keputusan dan juga masyarakatnya seperti apa? Apakah juga publik kita saat ini di tengah kondisi yang bingung atau masih belum paham betul sebetulnya apa yang namanya new normal ini? Karena ini tentu adalah barang baru bagi kita semuanya. Kita akan bahas nanti. Usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News. Kita masih editorial view. Saya masih bersama dengan Mas Arief Zulkifli dari Tempo dan juga Mbak Dewi Savitri dari CNN Indonesia. Mas Azul dan juga Mbak Dewi mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dengan baik. Tapi yang jelas tadi di segmen yang sebelumnya agak-agak sama ini pendapatnya soal kemudian mempertanyakan kebijakan new normal yang sedang disiapkan oleh pemerintah karena masih banyak kelemahan di sana-sini, termasuk juga membuat bingung masyarakat dan juga ancaman jika nantinya new normal ini katakanlah gagal begitu, sehingga tidak juga membaik secara ekonomi, justru mendatangkan bencana juga dari sisi kesehatan masyarakat. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh juru bicara Presiden ya, Bung Fajrul Rahman yang mengatakan bahwa ada dua keuntungan dari new normal ini, adalah justru menjaga Indonesia dari pandemi karena kemudian masyarakat di-drive untuk gaya hidup yang baru di tengah pandemi, quote-unquote berdamai begitu. Di sisi yang lain adalah menyelamatkan perekonomian Indonesia. Di tengah pilihan-pilihan seperti ini, bagaimana sebetulnya Anda melihat kebijakan yang akan diambil pemerintah ini? Bukankah kemudian memang ada sejumlah keuntungan ataupun peluang lain yang bisa diraih begitu kalau kemudian new normal berjalan sebagaimana mestinya? Saya ke Mas Azul terlebih dahulu. Ya, kalau sekarang ini kita ibaratnya ini sedang meniti buih ya, atau berjalan di atas titian begitu. Nggak boleh jatuh ke kiri, nggak boleh jatuh ke kanan. Ya. Kalau saya boleh mundur sedikit ke belakang pada bulan Maret begitu,
kita sebetulnya belum meniti buih, ya, karena waktu itu kita anggaran masih luas, gitu ya. Lalu kemudian pandemi juga belum sehebat sekarang. Jadi artinya kalau boleh melihat ke belakang sedikit, sebetulnya kita kehilangan golden period. Tapi oke lah, kita singkirkan dulu, kita ngelihat ke depan sekarang. Depan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerintah tidak punya pilihan. Satu, dia harus selamat dari virus COVID, dia harus selamat dari virus kehancuran ekonomi. Virus PHK, barangkali begitu. Itu kan pilihannya. Nah, kemudian kita duduk dan bicara bahwa mengatakan bahwa oh ya udah kalau begitu kita pilah-pilah berdasarkan daerahnya. Itu juga direkomendasikan oleh banyak epidemiolog, gitu ya, dipilah-pilah. Jadi pada daerah tertentu itu belum bisa, tapi daerah lain itu sudah bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana ini jalan. Mengingat bahwa kita tidak punya batas yang tegas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Saya mau kasih contoh misalnya, Sukabumi itu udah disebut sebagai daerah yang hijau, artinya sudah dibuka. Tapi Bogor itu masih merah atau kuning, begitu. Padahal itu dua wilayah yang saling berdekatan. Nah, bagaimana ini secara teknis dijalankan, begitu? Bagaimana penularan itu tidak terjadi antara satu daerah dengan yang lain? Itu satu. Kedua, ada problem disiplin. Ya, kita lihat sekali bahwa di dalam PSBB, saya lihat di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, itu bias kelasnya sangat terasa. Bias kelasnya sangat terasa. Jadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah di mana orang dilarang untuk berkeliaran itu adalah wilayah kelas menengah ke atas. Mall tutup, toko-toko tutup, restoran tidak buka. Tapi coba masuk ke pasar-pasar tradisional. Nggak ada tuh, kita nggak bisa rasakan tuh ada pembatasan di situ. Apalagi menjelang Lebaran kemarin. Gitu. Jadi sebetulnya siapa ini yang sedang kita sasar nih? Masyarakat keseluruhan atau kelas tertentu? Padahal COVID tidak kenal kelas. Gitu. Jadi ada problem-problem teknis yang harus diambil dan harus dijalankan. Gitu. Oke. Ya. Oke, saya ke Mbak Dewi Savitri. Mbak Dewi, dari pandangan Anda lagi tambahan seperti apa? Dan juga dari sisi masyarakatnya, menurut Anda atau dari catatan editorial kita melihat masyarakat ini apakah di tengah-tengah kebingungan atau memang sudah siap sebetulnya menuju ke era new normal ini? Karena indikator untuk sukses atau tidaknya kan adalah di sisi masyarakatnya juga. Betul. Saya termasuk salah satu yang berpendapat bahwa masyarakat kita itu tidak beda dengan berbagai kalangan masyarakat dari negara lain yang kalau diajak bicara, diberitahu, ada komunikasi resiko yang jelas, maka mereka bisa memahami dan kemudian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau tadi Mas Azul menggarisbawahi bahwa pilihan kita memang nggak banyak, sudah terlanjur. Golden periodnya sudah lewat lama sekali gitu. Sekarang tinggal, mau apapun istilahnya ya, apakah kenormalan baru atau apapun itu, reopening atau apapun itu, kita mesti membuka ekonomi. Baik, kalau memang itu pilihannya, maka penting sekali untuk bicara tentang manajemen resiko dan komunikasi resikonya. Kalau Anda tetap mau jualan di pasar, maka ada risiko ini. Kalau nggak mau pakai masker, maka begini, begitu, dan seterusnya. Yang terjadi, kalau pergi ke daerah-daerah di sekitar saya, di Bekasi misalnya, pinggiran Jakarta ya, tadi kalau Mas Azrul tinggal di Jakarta, saya di pinggiran Jakarta. Kalau pergi ke pasar, hampir tidak ada yang peduli dengan persoalan social distancing, physical distancing. Beberapa memakai, mungkin sekitar 40-50% memakai masker, tapi untuk berapa lama? Di pasar-pasar itu tidak menjadi satu kelaziman gitu. Semua orang tidak memakai pun tidak masalah. Orang tetap merokok, berdekatan seperti biasa. Nah, sebenarnya tidak mesti seperti ini. Kalau Reinhard barangkali ingat, beberapa minggu yang lalu kita mendapat pemandangan, ada berita dari satu pasar di Salatiga di Jawa Tengah, pasar tradisional, di mana situasi pasar diubah sedemikian rupa supaya memungkinkan orang untuk berjarak, berjauh-jauhan, 1,5-2 meter dari satu lapak ke lapak yang lain. Orang berbelanja diminta untuk mengantri, beberapa orang di lapak ini, beberapa orang di lapak itu, dan intinya jangan berdekatan, itu bisa dilaksanakan. Yang saya juga pahami di daerah sekitar saya ini ada
pusat-pusat industri ya di Cikarang dan di Kabupaten Bekasi dan seterusnya, ini pusat-pusat industri yang cukup besar. Sebagian perusahaan yang punya kemampuan dan bisa berinvestasi dalam hal pembuatan physical distancing, mereka bisa menerapkan itu. Tetapi bagaimana dengan yang tidak? Dan hampir pasti yang tidak mampu berinvestasi untuk keperluan itu akan lebih banyak. Bagaimana dengan nasib para pekerjanya dan keluarga para pekerjanya dan orang-orang yang hidup di sekitar pabrik misalnya. Nah, ketika bicara soal kita tidak punya pilihan kecuali membuka ekonomi, sudah diinformasikan belum komunikasi resiko ini? Siapa yang ngecek ke pasar-pasar, siapa yang ngecek ke perusahaan, siapa yang comply, siapa yang ikut aturan, siapa yang tidak ikut aturan bagaimana? Itu kan bagian dari manajemen risiko. Ini kita belum dengar ya, ini kita belum tahu penegakan aturannya seperti apa. Sehingga kemudian pertanyaan awal tadi, apa kita sudah siap atau tidak? Pertanyaan kita menjadi tambah besar dan kita tambah khawatir pada titik ini. Oke, baik. Di tengah-tengah pertanyaan kita bersama, apakah kita sudah siap atau tidak begitu? Pasti ada beberapa hari mungkin ataupun pekan sebelum nanti akan diberlakukan new normal di sejumlah daerah. Terakhir Mbak Dewi dan juga Mas Azul, sebagai media kita punya peran yang penting untuk sama-sama mengawal ini bersama dan juga mengkritisi apa yang dirasa tidak tepat begitu atau kurang sehingga bisa diperbaiki. Menuju transisi ini, menuju ke new normal ini, apalagi yang kemudian harus disiapkan betul oleh pemerintah selain memperbaiki soal komunikasi resiko tadi dikatakan oleh Mbak Dewi Savitri, apalagi yang sebaiknya kita harus lihat bersama agar untuk menuju ke new normal baru pun ini karena tidak ada pilihan, tapi ini betul-betul dilaksanakan dan juga lewat kebijakan-kebijakan yang tepat. Apa yang harus disiapkan? Saya ke Mas Azul, singkat-singkat Mas Azul dan juga Mbak Dewi Savitri. Mas Azul terlebih dahulu. Saya kira kata kuncinya sederhana sekali, Renhat, yaitu transparansi, keterbukaan. Jadi data kurva epidemiologi tidak boleh ada yang disembunyikan, ada yang tidak dibuka kepada masyarakat. Semua harus dibuka, apakah itu level nasional maupun level daerah. Kenapa? Karena tanpa kurva yang akurat, tanpa keterbukaan pemerintah, kita nggak tahu kita mau arahnya kemana. Kita buka di satu tempat, kita nggak tahu apakah new normal di satu tempat ini punya dampak yang buruk terhadap kurva, dan begitu ya. Apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, saya kira pemerintah di satu sisi memang ada upaya, tapi di sisi lain kita lihat masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Saya mau kasih contoh misalnya liputan Tempo beberapa minggu lalu tentang beredarnya tes rapid test yang akurasinya dipersoalkan. Sampai sekarang kita belum dengar tuh follow up-nya apa gitu. Baik. Apakah ada yang dipanggil, apakah ada yang dihukum, apakah ada yang dikoreksi? 300.000 alat sudah beredar di masyarakat. Nah, begini-begini kan nggak boleh, karena kredibilitas pemerintah sangat ditentukan dari transparansi dan keterbukaannya. Kalau pemerintah tidak kredibel, masyarakatnya nggak bakal nurut dengan perintah-perintahnya. Itu saya kira. Baik, transparansi. Mbak Dewi Savitri, ada hal yang lainkah yang kemudian harus diperbaiki oleh pemerintah kita menuju ke era new normal ini? Saya kira ada banyak sekali yang bisa diperbaiki ya, ruangnya terbuka lebar, Reinhardt. Tetapi pada titik ini kalau untuk memilih satu dari sekian banyak itu, maka kita di CNN Indonesia selalu mendorong supaya pemerintah mendengar apa kata para ahli, apa kata para ilmuwan, apa kata sains. Kita mendorong supaya sains itu menjadi alat tuntun pembuatan kebijakan, sehingga yang dilakukan itu sejalan dengan hal-hal yang sudah ada buktinya gitu, sudah diketahui oleh para ahli ini. Kita tidak berjalan dengan meraba-raba, apalagi menerka-nerka sehingga kemudian kita bisa jadi tersesat. Kita percaya bahwa pemerintah punya lebih dari cukup kemampuan, cukup dari sumber-sumber yang kredibel untuk memberikan suara-suara semacam ini. Jadi kita ingin mendorong supaya didengarkan, pandangan-pandangan itu didengarkan dan kemudian diimplementasikan dalam kebijakan yang lebih tepat. Dari tadi Mas Azul dan saya sudah menyebut banyak hal. Transparansi sudah disebut oleh ahli juga, kurva epidemiologi juga disebut berkali-kali, sampai sekarang belum
belum ada kenyataannya, bagaimana menyiapkan Baik. warga dengan manajemen resiko dan komunikasi resiko juga sudah disebut berkali-kali. Jadi kita ingin memberi ruang untuk para ahli untuk lebih banyak didengarkan dan mendesak supaya mereka mendengarkan. Baik, karena ini menghadapi wabah tentu segala tindak tanduk kebijakan harus berdasarkan dengan data dan juga apa yang disampaikan oleh para ahli ya, sehingga tidak meraba-raba seperti yang dikatakan oleh Mbak Dewi Savitri. Menarik sekali, terima kasih banyak Mbak Dewi Savitri sudah berbagi editorial view bersama dengan kami. Terima kasih banyak juga Mas Arief Zulkifli dari Tempo Media sudah berbagi editorial view. Kita lihat bersama seperti apa kemudian kebijakan yang nanti diambil oleh pemerintah. Semoga tentu yang terbaik dan tidak ada kekurangan sana-sini yang tadi sudah banyak kita bahas bersama. Terima kasih Mbak Dewi dan juga Mas Arief Zulkifli.